Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara saya membuat animasi. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama yaitu kita sudah terlebih dahulu ya membuat 3D seperti ini. Ya, boleh perumahan, boleh rumah satu unit kayak gini aja. Oke. Ya, terserah kawan-kawan. Yang penting kawan-kawan sudah mempunyai 3D modelingnya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah ada 3D modelingnya, kemudian kita lanjut membuat animasinya teman-teman. Jadi software yang digunakan yaitu pertama untuk modelingnya saya menggunakan SketchUp. Kemudian kita menggunakan Enscape untuk renderingnya atau untuk membuat animasinya. Kemudian untuk editing videonya kita akan menggunakan Filmora. Nah, jadi teman-teman, untuk SketchUp-nya sendiri saya menggunakan SketchUp tahun 2017, SketchUp Pro 2017. Kemudian untuk Enscape-nya saya menggunakan versi yang 2.5 234 ya, Enscape version 2.5 234. Oke. Kemudian untuk Filmora-nya saya menggunakan Filmora versi 10.0091. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang mau ngikutin versi saya, ya silakan, nggak apa-apa teman-teman. Oke. Nah, langsung saja kita buat animasinya seperti yang ada pada YouTube saya sebelumnya ya. Ini dia. Kita akan membuat seperti ini teman-teman ya. Kira-kira seperti inilah. Oke. Nah, jadi langsung saja kita render teman-teman ya. Langsung saja kita pilih Start Enscape ya. Pilih Start Enscape, nanti dia bakalan muncul tampilan seperti ini. Oh iya, untuk menggunakan Enscape sendiri harus mempunyai kartu grafis teman-teman. Jadi kalau laptop teman-teman tidak mempunyai kartu grafis, misalnya seperti Nvidia atau AMD, ya SketchUp Enscape ini tidak bisa dijalankan begitu teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman nanti bakalan muncul tampilan yang seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada di bagian ini ada WASD EQ, ini maksudnya tombol shortcut Enscape-nya sendiri. Kalau W itu maju, S itu mundur, ya. Tekan A ke kiri, tekan D ke kanan, begitu teman-teman ya. Kalau E dia ke atas, Q mundur. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi di sini ada juga tanda panah ke atas, ini maksudnya fast. Ya, misalnya kita tekan W ya. Kita tekan W, kemudian kita tekan juga tanda panahnya, dia jadi makin lebih cepat gitu teman-teman ya. Misalnya lagi kita tekan W, kemudian kita tekan Ctrl, dia jadi makin lebih cepat gitu teman-teman ya. Yep. Nah, kemudian di sini ada namanya toggle fly atau walk. Nah, jadi itu mode kameranya. Jadi di sini di pojok kanan ini ada namanya fly mode. Jadi ini bisa nengok seperti ini. Nah, kalau kita tekan spasi, dia masuk ke mode jalan. Jadi kamera kita itu sebatas ini aja teman-teman, sebatas ketinggian ini. Nah, ini nggak bisa naik lagi gitu teman-teman ya. Kalau di walk mode ya, beda lagi kalau di fly mode, dia bisa ke atas gitu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada M, ini merupakan map. Nah, di sini dia ada map. Nah, ini merupakan map dari lahan kita teman-teman ya. Nah, ya kita tinggal klik di sini, dia bakal pindah ke sini gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk membuat animasinya ya, kita bisa tekan K atau video editor di sini ini ya. Tekan K. Oke. Nah, kalau sudah kita tekan nanti bakalan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya add keyframe. Jadi add keyframe ini berguna untuk
menyeting tiap-tiap frame yang akan kita buat nanti. Misalnya pada frame pertama ya, misalnya saya buat dari sini ya. Oke, kita klik ini, klik sekali. Oke, nah nanti bakalan muncul segitiga di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita majukan ya, kita majukan arah kameranya. Nah, jadi videonya nanti berhenti di sini teman-teman. Kita add keyframe lagi. Oke, nah di sini ada total duration. Jadi mau berapa detik video yang kita buat, misalnya 5 detik ya. Oke, 5 detik. Kemudian kita preview. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita buat lagi 12 detik ya, dia lebih lama. Begitu teman-teman. Kira-kira seperti ini cara buat animasi teman-teman ya. Nah, untuk view-nya sendiri ya teman-teman bisa variasi sendiri-sendiri ya. Nah, ini dia kameranya tadi. Jadi add keyframe yang pertama itu ini. Nah, ini dia. Kemudian lurus terus ke sini ya. Nah, nanti berakhir di sini dia. Nah, oke. Untuk menghilangkan ini, kameranya ini, misalnya kita nggak suka gitu kan, view-nya kita nggak suka, kita bisa remove all. Nah, nanti bakalan hilang. Kemudian kita buat lagi animasi yang baru, misalnya gini, kita add keyframe dari sini, kemudian kita mundur, ya, kemudian add keyframe. Ini kita durasinya kita buat 12 detik teman-teman. Oke, kemudian kita preview. Nah, jadi seperti ini. Begitu teman-teman ya. Nah, setelah seperti itu, kita bisa ke sini, ke setting ya. Kita ke setting. Kita akan mengatur kualitas dari video tersebut ya. Oke, nah misalnya di sini ada namanya exposure brightness. Nah, di sini keterangan dari animasi kita, terang cahayanya. Misalnya ini kita naikkan, nanti dia bakal makin terang teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini ada field of view. Nah, di sini merupakan wide angle. Jadi kalau kita perbesar, kita perbanyak, nanti dia bakalan membentuk seperti kamera wide angle gitu teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada motion blur. Nah, kalau semakin kita perbanyak, dia saat membuat animasi nanti dia ada efek blurnya teman-teman ya. Ini kita reset aja. Nah, di sini rendering quality ada draft, medium, high, ultra. Nah, kalau draft ini biasanya ya dia kualitasnya jelek lah teman-teman ya. Namanya juga draft. Nah, dia tidak sebagus yang ultra. Misalnya kita buat ultra, dia kualitasnya ya lebih bagus yang ultra lah gitu. Tapi ya itu, kalau kita pilih ultra, renderingnya makin lama gitu teman-teman. Jadi saran saya ya minimal ke high aja lah gitu, sudah bagus gitu teman-teman. Ya itu aja sih. Oke. Nah, kemudian di sini ada architectural two point perspective. Ini supaya agar membuat gambar kita tegak lurus. Gitu teman, perhatikan ini. Dan tidak jadi tegak lurus. Misalnya saya hilangkan ini, dia bakal kayak gini. Kalau saya centang ini, dia bakal tegak lurus. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, nah ini animasi yang kita buat tadi kan seperti ini ya. Langsung saja kita render teman-teman ya.
Langsung saja kita render. Oke, kita pilih ini, render video. Klik ini ya. Kemudian kita save, misalnya kita buat namanya 001. Kemudian kita save ya. Oke, nanti dia bakal merender seperti ini teman-teman ya. Nah, dia bakal merender. Nah, teman-teman ya tinggal tunggu saja. Nah, kemudian dari mana sih ini mobil, pohon, dan juga orang-orang? Yaitu kita ke sini, asset library ya. Nah, jadi syaratnya ini harus koneksi ke internet dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ada internetnya atau belum terhubung ke internet, ya ini nggak bisa dibuka gitu. Nah, di sini semua material ada pohon, ada mobil, banyak lah ya. Ada kursi ya, segala macam lengkap lah di sini. Nah, oke teman-teman, setelah renderingnya sudah jadi, kita langsung bisa ngecek di sini ya. Nah, ini kebetulan hasil animasi yang sudah saya render di video saya sebelumnya ya. Ini dia, ada beberapa video ya. Jadi tiap video itu saya buat view-nya beda-beda teman-teman. Nah, nanti ada yang seperti ini ya. Kemudian langsung saya render ya per 5 detik. Nah, kemudian juga ini ya. Ya, pokoknya dia setiap adegan itu saya langsung render, kemudian buat lagi, render lagi gitu teman-teman ya. Supaya dapat hasil yang maksimal. Kalau saya sih begitu ya, teknik pengerjaan saya membuat animasi seperti itu. Jadi saya render satu-satu dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, sudah jadi adegan seperti ini ya. Kemudian buat lagi yang baru. Nah, ini nampak side plan-nya begitu teman-teman ya. Nah, ketika sudah semua adegan kawan-kawan render ya, ini kita blok semua ya, kita drag, kemudian kita tarik ke sini Filmora-nya. Nah, ini project yang saya kerjakan ini sudah jadi. Kira-kira seperti ini dia teman-teman ya. Nah, kawan-kawan juga sini bisa menambahkan lagu ya. Cara menambahkan lagu juga gampang ya, kita tinggal seret aja. Kita tinggal seret aja lagu yang ingin kita inginkan ke sini. Yep. Begitu teman-teman ya. Misalnya ini kita buat di sini ya. Kita taruh di sini. Ya udah, kemudian kita play. Nanti jadi seperti ini dia teman-teman. Jadi seperti ini dia teman-teman ya. Nah, kemudian ya bisa kita kasih efek, misalnya di sini ada transisi, kita kasih dia setiap mau pindah ke video berikutnya ada transisinya begitu. Misalnya kita pilih blind, kita tarik aja di sini buat ke tengah ya. Kemudian kita play lagi. Nah, jadi ada efek transisinya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang suka dengan transisi yang itu, terserah, sesuai selera sendiri ya. Bisa dengan ini mungkin. Yep. Nah, gitu. Untuk nambah teks, kawan-kawan bisa ke title ya. Sini terus bisa opener. Ya, nanti jadi seperti ini dia.
Nah, ini bisa seperti itu. Nah, kemudian ini kita taruh ke sini aja dulu. Setelah itu kita bisa kasih apa lagi ya? Ya terserah kawan-kawan. Misalnya kita kasih efek ya seperti kayak berfilter gitu teman-teman ya. Kita kasih efek. Di sini ada kromatik. Kita kasih aja ke sini. Ya kawan-kawan bebas lah berkreasi sendiri di sini ya. Terserah kawan-kawan. Gitu aja sih teman-teman. Jadi sesudah kita render yang tadi itu ya, sudah kita render ini kan per adegannya ya, per videonya, kemudian kita masukkan ke Filmora ya. Setelah itu kita tinggal seret aja, masukkan ke sini ya, seperti itu teman-teman. Baru tambahkan teks, tambahkan transisi, tambahkan efek juga boleh. Nah, tambahkan lagu, ya lagu tinggal diseret juga seperti tadi, dimasukkan lagi, ya ditarik aja kayak gini teman-teman. Masukkan ke sini. Nah ini misalnya katakanlah ini lagu, ya taruh aja ke sini. Begitu teman-teman ya. Oke, nah ini kita hapus aja dulu. Nah misalnya teman-teman sudah siap ini semua, ya langsung saja diekspor. Langsung saja teman-teman ekspor. Oke, ini save to ya. Ini penyimpanannya kawan-kawan letak di mana? Ya, kita select folder. Kemudian di sini ada ada tipenya, misalnya mau ke AVI atau MKV. Ya terserah, atau mau ke lagu boleh MP3. Ya tapi kan ini video ya, ke MP4 lah atau ke MKV. Kemudian di sini ada settings, di sini ada resolusinya. Kawan-kawan mau yang resolusi berapa? Misalnya yang paling bagus tuh kan ini. Tuh. Kemudian quality-nya best. Dan FPS-nya misalnya 60. Kita oke-kan. Nah, dia jadi makin berat sih, tapi itu dia kualitas yang kita dapat makin bagus, teman-teman. Tapi ya resolusinya yang standar-standar aja lah. Misalnya ini, kemudian ini better aja, kemudian oke. Nah, dia cuman 144 MB. Tadi kan 1 sampai 1 GB lebih. Kemudian kita ekspor. Kita ekspor. Nah, jadi hasilnya nanti ya seperti yang di YouTube saya itu, teman-teman. Unggahan saya yang sebelumnya. Kita buka dari sini aja lah. Yang ini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Ketika kita sudah ekspor. Yap, kira-kira begitulah teman-teman ya cara membuat animasi versi saya. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan share ke teman-teman kalian ya agar video ini semakin berkembang setiap hari. Terima kasih semua, sekian dari saya, bye-bye.